everybody, welcome back to my channel Angela English Course. Let's master the world. Masih bersama dengan Miss Krisan di sini. Oke, di video kali ini Miss Krisan masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu simple present tense. Ya, part 2 yang sekarang ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, silahkan nonton dulu karena video ini merupakan video lanjutan, supaya nanti pemahaman teman-teman utuh gitu ya, nggak sepotong-sepotong. Oke, dan di video kali ini kita akan bahas WH questions in verbal sentences, karena di part 1 kita sudah membahas pola positif, negatif, interrogatif yang short answer, yang yes no question ya, dan masih kalimat verbal, yaitu kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja. Oke, nah silakan tonton videonya sampai akhir, karena nanti di akhir video ini teman-teman akan dikasih latihan, exercise atau quiz untuk mengecek pemahaman teman-teman tentang materi di video kali ini. Plus bonusnya adalah Miss Krisan akan kasih tahu common mistakes yang sering dilakukan sama murid-murid gitu ya, atau sama ya orang-orang secara umum yang mempraktekkan simple present tense. Common mistakes-nya apa saja? Nah, silahkan simak sampai akhir supaya teman-teman nggak melakukan kesalahan yang sama. Oke, are you ready? Let's get started. Nah, di video simple present tense part 1, teman-teman sudah mendapatkan materi tentang verbal sentences untuk kalimat positif, negatif, dan interrogative sentence. Ya, jadi yang ini adalah melanjutkan dari video part 1. Nah, kita lanjutkan dengan WH questions for verbal sentences untuk pola simple present tense. Nah, pertama kita akan lihat yang termasuk WH questions itu apa saja, kata tanya yang termasuk WH. Ya, nah yang pertama adalah what. Pasti banyak yang sudah tahu ya artinya, yaitu apa. Berarti what ini dipakai untuk menanyakan nouns, kata benda gitu ya. Oke, next when dipakai untuk menanyakan waktu, kapan. Kapan kamu belanja? Oh, setiap pagi aku belanja, ya, menanyakan waktu. Oke, next where. Where dipakai untuk menanyakan tempat atau lokasi. Nah, ini bisa di mana atau kemana. Where will you go? Kemana kamu akan pergi? Oke. Where is your brother? Di manakah adikmu atau kakakmu gitu ya. Jadi bisa di mana, bisa kemana. Yang pasti ini dipakai untuk menanyakan lokasi. Next, why. Nah, ini adalah mengapa. Nah, kalau kita tanya mengapa berarti kita ingin mengetahui suatu alasan gitu ya. Nah, biasanya ditanyakan mengapa, nanti jawabannya karena. Oke, mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Karena kesiangan, suatu alasan. Oke, next, who or whom. Who or whom. Nah, ini dipakai untuk menanyakan orang, siapa. Nah, nanti dalam video ini Miss Krisan juga akan menjelaskan tentang perbedaan mengenai who dan whom ini. Apa sih bedanya? Nanti ada ya. Oke, kemudian which. Ya, which adalah yang mana. Jadi, ketika kita menggunakan which, kalimat ini digunakan untuk menanyakan pilihan. Which dress do you like? Ya, dress yang mana, gaun yang mana yang kamu suka? Which shoes do you choose? Sepatu mana yang kamu pilih? Jadi digunakan untuk menanyakan pilihan gitu ya, yang mana. Nah, yang kemudian adalah how. How adalah bagaimana. Oke. How are you? How are you doing? Bagaimana kabarmu ya? Nah, how juga bisa digunakan untuk menjelaskan, untuk menanyakan yang lainnya. Misalnya, how often do you go swimming? Seberapa sering? Oke. How tall
are you? Seberapa tinggi, gitu ya. Jadi artinya bisa seberapa titik-titik ya. Jadi kalau how diikuti dengan kata sifat. How tall are you? How often? Ini menanyakan seberapa sering ya kita melakukan sesuatu. Oke. Ya, sambil kita ingat pola dari simple present tense yang ada di part 1 ya. Jadi di part 1 kita sudah menerima pola positif, negatif, dan interrogatif. Nah, interrogatif yang yes no questions ya, short answer. Nah, sekarang yang WH polanya adalah kita langsung lihat di sini. Yang pertama adalah WH-nya itu sendiri. Jadi yang what, when, where, dan teman-temannya tadi ya, yang di depan tadi. Oke, kemudian diikuti do atau does, sesuai dengan kelompoknya. Kalau subjeknya they, we, I, you, kita ingat-ingat lagi ya. They, we, I, you berarti di sini adalah do. Ya, kalau subjeknya adalah she atau he atau it, orang ketiga tunggal, berarti di sini adalah does. Ya, does. Jadi tergantung dari subjeknya siapa. Kemudian di sini semuanya menggunakan verb one. Jadi kalau di kalimat positif itu subjeknya she, he, it itu kemudian verbnya menggunakan s. Nah, kalau dalam satu kalimat sudah ada do atau does, verbnya kita menggunakan base form. Base form adalah verb asli. Verb 1, tanpa imbuhan apa-apa. Nggak ada yang ditambah s, nggak ada yang ditambah ing, pokoknya asli. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan praktekkan langsung dalam kalimat. WH, ya, when. Kemudian kita lihat subjeknya di sini Anita and Anton. Anita and Anton bisa diganti dengan they. Maka kita menggunakan do, bukan does ya. Nah, when, do, Anita and Anton, kemudian di sini verb 1. Play. Basketball ya, belakangnya bisa ditambahkan kata-kata yang melengkapi lagi boleh ya. Oke, when do Anita and Anton play basketball? Kapan Anita dan Anton bermain basket? Oke. Nah, sambil kita ingat fungsinya bahwa kita menggunakan simple present tense atau bisa disebut juga present simple ya. Itu untuk menjelaskan kegiatan yang rutin. Nah, maka nanti kalimatnya juga harus menunjukkan bahwa kegiatan ini rutin gitu ya. They play basketball every Sunday. Nah, adverbs of time, every Sunday, keterangan waktu every Sunday ini menunjukkan bahwa oh ini kegiatannya rutin. Gitu ya. Nah, kita ingat lagi pola positifnya they, kemudian verb one. Base form. Tanpa imbuhan apa-apa ya. They play basketball every Sunday, setiap hari Minggu. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Where does Anita go every Sunday? Where, WH ya. Kemudian kita lihat subjeknya Anita. Oh, Anita bisa diganti dengan she. Ya, orang ketiga tunggal, cewek. She. Nah, kemudian kita menggunakan does ya. Karena she, maka kita menggunakan does. Where does Anita go every Sunday? Nah, jawabannya she goes to church on Sundays. Sambil kita ingat lagi, kalau keterangan waktunya menggunakan on ditambah hari, kemudian belakangnya ada imbuhan s-nya untuk hari, maka ini berarti every. Jadi sama dengan every Sunday. On Sundays, sama ya. Oke, rutinitas setiap hari Minggu. Contoh selanjutnya, what do you like for breakfast? What do you like to have for breakfast? Sama ya. Nah, what, WH. Kemudian karena subjeknya you, maka kita menggunakan do. What do you like to have for breakfast? Apa yang suka kamu makan untuk breakfast, sarapan pagi? Oke, I like to have fried rice for my breakfast. I like to have fried rice for my breakfast. Aku suka makan nasi goreng untuk sarapanku, gitu ya. Nah, walaupun kalimat ini tidak menggunakan keterangan waktu, tetapi dari verbnya kita bisa lihat verb 1 yang digunakan ya. Nah, maka pola ini menunjukkan pola simple present tense. Artinya,
si orang yang berbicara ini suka makan nasi goreng ketika breakfast, sarapan pagi. Jadi ini bisa jadi biasanya dia makan nasi goreng, bisa jadi selalu makan nasi goreng. Ya, jadi intinya ini adalah rutinitas. Gitu ya, meskipun tidak selalu. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Why does Tony often come late? Mengapa Tony sering datang terlambat? Why? Ya, mengapa? WH kemudian Tony. Tony adalah he. Sehingga kita menggunakan does. Why does Tony often, adverb of frequency ya, often-nya ya. Kita ingat lagi adverb of frequency, always, usually, often, seldom, rarely, sometimes. Ya, itu adalah adverbs of frequency. Digunakan biasanya sebelum verb. Mengapa Tony sering datang terlambat? Oke, nah jawabannya Tony often comes late, sering datang terlambat, because he walks slowly to school. Karena dia berjalan dengan lambat ke sekolah, maka Tony sering datang terlambat. Suatu alasan. Why? Okay, next. How do you go to school? How do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Menanyakan cara. I go to school by bus. I go to school by taxi. I go to school by motorcycle. I go to school on foot. Jalan kaki, ya. Okay, next. Which movies do you like? Action or cartoon movies? Which movies do you like? Action or cartoon movies? Which? Menanyakan pilihan. Ya, kemudian do you like? Do you like? Verb 1 ya. Oke, bisa ditambahkan pilihan. Oke, next. I like action movies. Bisa ya, nanti jika memang teman-teman masih belum jelas, bisa menanyakan di kolom komentar atau bisa direct message di akun Instagramnya Angela English Course. Oke. Nah, tadi di awal Miss Kirsan janji untuk menjelaskan who versus whom. Ya, apa sih bedanya? Karena dua-duanya ini kalau diartikan sama-sama siapa, gitu ya. Artinya siapa. Jadi sama-sama menanyakan orang. Nah, apa sih bedanya? Oke, langsung kita bahas di sini. Who yang pertama adalah who ya yang akan kita bahas. Should be used to refer to the subject of a sentence. Jadi who dipakai untuk menjelaskan subjek, untuk menanyakan subjeknya, gitu ya. Nah, mungkin lebih jelas langsung dengan polanya dan contohnya ya. Nah, kalau polanya kita tidak menggunakan do atau does seperti yang di sebelumnya tadi, seperti kata-kata yang lainnya yang what, when, where yang sebelumnya tadi. Kecuali verbnya itu sendiri adalah do atau does yang artinya melakukan atau mengerjakan. Tapi bukan sebagai kata bantu. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, polanya who ini langsung menggunakan verb 1 plus s atau is. Karena kita kan diumpamakan ketika tanya tidak tahu ya jawabannya siapa dan jawabannya berapa orang. Jadi kita selalu menggunakan verb 1 ditambah s atau is. Gitu. Kemudian diikuti objek dan adverb of time. Oke. Nah, kita langsung ke contohnya supaya lebih jelas. Misalnya, who plays piano every night? Who plays piano every night? Siapa yang bermain piano setiap malam? Oke. Nah, di sini tidak menggunakan do atau does seperti kalimat-kalimat yang sebelumnya tadi ya. Jadi kita tidak menggunakan kata bantu karena who ini menanyakan subjek. Jadi langsung seperti subjek, verb, object, adverb of time. Oke. Nah, kita lihat contoh jawabannya.
Nia plays piano every night. Nia plays piano every night. Oke, jadi jawabannya ini berada di posisi subjek. Jawabannya Nia, ya, siapa yang bermain piano? Nia bermain piano setiap malam. Nah, jawabannya berada di posisi subjek. Maka kita menggunakan who ketika bertanya. Gitu ya. Nah, kenapa sih ini menggunakan S atau ES? Kebetulan ini jawabannya hanya satu orang ya, orang ketiga, she, maka menggunakan S. She plays piano every night. Tetapi jika menggunakan subjeknya lebih dari satu gitu ya, kan they jadinya, misalnya Nia and Rina. Nah, di sini jadi play piano every night. That's okay, jawabannya mengikuti pola positif gitu ya. Kalau subjeknya lebih dari satu, play-nya juga tidak menggunakan S. Tetapi ketika bertanya, kita tetap menggunakan S. Begitu ya. Oke, kita lihat satu contoh lagi. Who sweeps the floor every morning? Who sweeps the floor every morning? Siapa yang menyapu lantai setiap pagi? Oke, kita ikuti polanya. Who, kemudian sweep ditambah S atau ES. Nah, sweep ditambahnya S ya, imbuhannya. Nah, kalau teman-teman masih bingung imbuhannya S atau ES, itu ada di part 1 penjelasannya ya. Silahkan dibuka lagi di situ. Nah, who sweeps the floor every morning? Oke, nah kita lihat jawabannya. Di sini jawabannya adalah my sister and I sweep the floor every morning. My sister and I sweep the floor every morning. Jawabannya ada di posisi subjek. Ada di posisi subjek. Dan meskipun ini jadinya we ya, kalau we di kalimat positif, verbnya tidak menggunakan S. Ya, maka kalimatnya menjadi my sister and I sweep the floor every morning. Nah, tapi kenapa pertanyaannya ada S? Seperti tadi, ketika bertanya, kita tidak tahu jawabannya mau subjeknya satu atau lebih dari satu. Jadi, semuanya menggunakan S atau ES. Gitu ya. Tetapi jawabannya tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya satu ya berarti sweeps. Gitu ya. My sister sweeps the floor misalnya. Tapi kalau jawabannya lebih dari satu ya kita ikuti polanya. They, we, I, you tadi berarti menggunakan verb satu saja. Bisa memahami ya? Oke, kita lanjut ke whom sekarang ya. Nah, whom should be used to refer to the object of a verb or preposition. Jadi kalau tadi who itu mengacu kepada subjek, kalau whom objeknya. Oke, objek dari sebuah verb yang ada di kalimat itu atau objek dari preposition. Preposition adalah kata depan ya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, langsung kita praktekkan. Whom do you like to tell your secret? Whom do you like to tell your secret? Oke. Siapa yang kamu suka ceritakan rahasiamu gitu ya. Kamu suka cerita rahasiamu ke siapa? Gitu. Oke, nah kita lihat jawabannya untuk memahami bahwa ini tuh yang ditanyakan objek. Nah, I like to tell my secret to my mother. I like to tell my secret to my mother. Nah, di sini jawabannya ada di posisi objek. Untuk lebih jelas lagi, ada prepositionnya di sini. Kepada siapa? Gitu. Aku suka menceritakan rahasiaku kepada ibuku. Oke, jadi ada preposition to yang diikuti dengan objeknya di sini. Maka kita menggunakan whom ketika bertanya. Oke, dan kalimatnya bisa juga ditambah to di depannya. To whom boleh juga. To whom do you like to tell your secret? Oke, nah kita lanjut ke contoh yang
berikutnya. With whom, nah ini diawali dengan preposition with. With whom, dengan siapa? Do you clean the house every morning? With whom do you clean the house every morning? Dengan siapa kamu membersihkan rumah setiap pagi? Oke. I clean the house with my brother. Every morning, ditambah every morning bisa. I clean the house with my brother. With adalah preposition. Maka selanjutnya adalah objek, ya. Sehingga karena yang ditanyakan dengan siapa, maka objek. Sehingga kita menggunakan with whom. Oke, semoga sampai sini jadi jelas ya perbedaannya who dan whom. Kapan kita pakai who, kapan kita pakai whom. Who untuk menanyakan subjek, whom untuk menanyakan objek. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan exercise atau quiz. Di kebanyakan video Miss Krisan, biasanya Miss Krisan menambahkan quiz atau exercise di bagian akhir. Tujuannya untuk mengecek pemahaman teman-teman tentang materi yang dibahas di video tersebut gitu ya. Nah, kita lihat dari nomor 1, ada kalimat a little bit long ya. Tania studies English at Angela University every Monday to Friday. Tania studies English at Angela University every Monday to Friday. Oke, kalimat ini adalah pola positif dari simple present atau present simple ya. Jadi ada yang menyebut simple present tense, ada yang menyebut present simple, sama. Oke. Nah, kita akan latihan kalau kita ingin menanyakan subjeknya. Yang akan kita tanyakan adalah Tania. Maka kalimatnya akan berbunyi ya. Who studies English at Angela University? Ya, atau kalau mau lebih lengkap boleh ditambahkan every Monday to Friday belakangnya. Ya. Nah, kita ingat-ingat lagi polanya, teman-teman nanti bisa balik ke menit-menit yang ada penjelasan tentang who ini ya. Who diikuti verb 1 plus s atau is. Gitu ya. Kemudian belakangnya tinggal ikuti aja. Objeknya English, ini adalah adverb of place, keterangan tempat at Angela University. Kemudian every Monday to Friday adalah adverbs of time. Boleh teman-teman tambahkan di sini supaya lebih lengkap gitu ya. Nah, sekarang yang selanjutnya kita ingin coba menanyakan verbnya. Studies English. Ya, studies English. Oke, maka kalimatnya akan menjadi, kalau itu verb yang ditanyakan, maka kata tanya yang digunakan adalah what. Ya, jadi apa yang dilakukan Tania di Angela University every Monday to Friday, boleh ditambahkan lagi di belakangnya sini ya. Nah, apa yang dilakukan Tania di Angela University? Oke, nah maka ini kata bantunya menggunakan does karena subjeknya adalah she, Tania, she ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan verb do yang artinya melakukan. Jadi jangan bingung di sini kenapa di sini ada does, kok di sini ada do. Ya, yang di sini adalah kata bantu. Kata bantu, do atau does. Kalau does untuk she, he, it, kalau do untuk they, we, I, you. Gitu ya. Nah, ini adalah verb. Kebetulan verbnya adalah melakukan. Yang bahasa Inggrisnya do. Maka kita pakai verb do tersebut dalam kalimat ini. Semoga nggak bingung ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan every Monday to Friday. Every Monday to Friday adalah waktu. Maka kata tanya apa yang teman-teman pakai? What atau when atau where atau who atau how atau why? Nah, silakan teman-teman bisa buat kalimat tanyanya di sini ya. Oke, yang ini tugas teman-teman ya. Yang selanjutnya kita mau menanyakan Angela University. Angela University adalah
place, tempat. Maka kata tanya apa yang teman-teman gunakan? Oke, nah silakan tulis menjadi kalimat tanya yang lengkap. Oke, teman-teman bisa tulis di kolom komen boleh. Teman-teman bisa jawab dalam hati boleh. Yang penting teman-teman paham, oh kalimatnya itu begini. Oke, kalau masih belum paham, silahkan tanya. Tulis di kolom komen, tulis di direct message di akun Instagramnya Angela English Course. Tanya ya, Miss Kirsan akan dengan senang hati menjawab. Next, number 2. Dora and Donna read a novel once a week. Membaca sebuah novel seminggu sekali ya, 1 kali seminggu. Oke, atau kita bisa bilang every week. Nah, every week itu berarti once a week. Oke, nah kalau kita mau tanya Dora and Donna nih, ya jawaban yang kita inginkan adalah subjek Dora and Donna. Maka kalimat seperti apa jadinya? Silahkan teman-teman yang mengerjakan. Ya, next, read a novel. Ya, ini adalah menanyakan verb, menanyakan kata kerja. Oke, kemudian a novel, kata benda, ya. Dan yang selanjutnya adalah once a week. Once a week. Nah, once a week adalah adverbs of time ya, tapi kita menggunakan how often. Nah, sambil Miss Kirsan bantu nih yang bagian ini. Once a week itu kan menunjukkan seberapa sering kita melakukan. Oh, 1 kali seminggu. Nah, kita bisa menggunakan how often, seberapa sering. Ya, oke, bisa ya. Nah, sekarang akan Miss Kirsan kasih tahu nih common mistakes-nya. Jadi, supaya teman-teman nggak ikut-ikut kesalahan umum yang sering terjadi ketika menyusun kalimat dalam simple present tense. Oke, baik itu pola positif, negatif, maupun interrogatif. Yes, no questions atau WH questions. Oke, nah kita lihat common mistakes yang pertama adalah dalam bentuk verb forms. Ya, bentuk verbnya yang sering salah gitu ya. Nah, misalnya we plays football every afternoon. We plays football every afternoon. Apa yang salah dari sini? Verb formnya, bentuk verbnya. Karena kalau subjek we harusnya tidak menggunakan s di verbnya ya. Oke, nah itu kesalahan yang pertama contohnya ya. Contoh yang kedua, they doesn't read a book every week. They doesn't read a book every week. Apa yang salah dari sini? Doesn't. Kembali lagi, verb form. Bentuk verbnya. Karena kalau they harusnya menggunakan do not or don't. Ya, oke. Contoh selanjutnya lagi adalah contoh kalimat tanya. Does you write a diary every night? Does you write a diary every night? Apa yang salah? Ya, sama. Does tanpa s harusnya. Do you write a diary every night? Oke, bisa ya. Nah, kesalahan yang kedua adalah dalam bentuk spelling. Dalam bentuk spelling. Ya, jadi langsung aja ke contohnya deh. She tries to cook by herself. Dia mencoba untuk memasak sendiri. She tries to cook by herself. Spelling apa yang salah? Tries. Ya, karena bentuknya kalau ditambah s atau es bentuknya bukan seperti ini. Oke, nah ini bentuk yang benar. Nah, jika teman-teman masih kok bisa sih tries ditambah s bentuknya jadi seperti itu. Nah, balik lagi ke part 1 ya. Silahkan tonton part 1, di sana ada penjelasan lengkap kapan ditambah s saja, kapan ditambah es, kapan berubah, kapan pengecualian seperti apa gitu ya. Oke. Next, missing word. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga adalah ada kata-kata yang kurang dalam satu kalimat. Nah,
Seperti ini, why you often come late? Why you often come late? Apakah teman-teman menemukan yang kurang di situ apa? Do. Why do you often come late? Oke. Nah, semoga teman-teman bisa memahami ya, full gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah penangkapannya, tapi semoga teman-teman bisa memahami. Nah, jika ada pertanyaan, ada yang masih belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar atau tulis di akun Instagramnya Angela English Course, direct message ke sana, boleh ya. Miss Kirsten akan dengan senang hati membantu. Nah, semoga kalian-kalian ini yang menonton sampai sini tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dengan yang biasa dilakukan oleh yang lainnya gitu ya. Jadi bisa memakai simple present tense dengan benar. Oke, sampai sini videonya Miss Krisa. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya juga kalau memang suka, dan kalau bermanfaat silahkan share ke teman-teman lain yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa berbahasa Inggris. Oke, sampai ketemu di video-video lainnya. Sampai jumpa.